Lu nggak pesan makan dulu? Gue tadi udah mesen makan sama ini. Lu pesen nggak? Enggak gua. Bawa bekal gua mah. Iya. Emang anak mami dia. Selamat datang di podcast karyawan. Podcastnya karyawan-karyawan pada ngeluh. Sehingga mereka disebut karyawan fermentasi. Fermentasi karena gajinya gitu-gitu mulu, gaya hidupnya gitu-gitu mulu, Betul. nggak ada pertumbuhannya. Betul. Jadi mengendap. Jadi mengendap dan diendapkan terus Benar. sama para bos di kantornya. Hahaha, kasihan deh lo. Anda kapan jadi bos? Aku udah jadi bos. Bosok. Bosok bener. Tapi ngerasa nggak sih nih? Kayak kurang terang nggak sih? Bener. Karena itu kita punya produk lampu. Nenet. Langsung kan? Jeng. Ada aja. Wih, lepas. Ini gimana, Cok? Wah, udah. Nah, oh dia emang bisa adjust. Iya, level, ini tuh bukan adjust, lepas. bukan lepas. Emang dia tuh Iya. di-adjust gini biar kalau kata kemarin orang Ada ML-nya. Konghuan. Betul. Nah, itu buat Yang lampu. isinya rengginang. Isinya Pernah benang dong? jahit. Wah, iya pernah. Tapi ini produk lampu baru di Studio Belinsky. Weh. Ini terangnya bisa menerangin Masa depan? Bukan ya? masa depan karyawan fermentasi. Betul. Karena ini produk benar-benar keren banget. Lampu yang modular dam ini tuh. Modular tuh apa? Ya, jadi kayak lo mau ngerubah ininya sama model-model lain tuh bisa. Maksudnya tuh ngerubah warna apa bentuk? Bukan, ini bentuk ini. Jadi ini bawahnya ini sama ini kan satu set. Kalau mau dimodifikasi atasnya ini nih sepaket gini, itu bisa. Oh, kalau beli lampunya aja bisa nggak? Beli lampunya aja di toko lampu aja dong. Ngapain pakai kayak gini? Iya. Kan biasa karyawan fermentasi itu nggak ngerti ruangan ya, nggak Betul. ngerti ruangannya busuk, bau, Betul. sarang kecoa, ular kadut, Beruang menikah. beruang, tuh kan perlu lampu agar terang lah, Iya. jangan gelap-gelap. Jadi ini dari Paling ruang gampang lah. Himmel. Hmm. Wih, keren banget. nih. Ruang Himmel Thank namanya. you. Iya, ruang Himmel. Ruang Himmel. Ruang Himmel. Ruang Himmel. Rumel. Rumel. Ruang Rumel. Ruang Anyway, kita juga sekarang shootnya mungkin di episode sebelumnya kita set yang berbeda dengan set Iya, sekarang karena bener. kita setnya di Studio Belinsky, studio podcast nomor 1 di Indonesia. Bener, kita mau bikin Belinsky jadi nomor 1. Jadi tolong lah guys ya, tadi sih rame ya. Tadi Jadi rame. kita makanya di episode yang kedua kemarin kita di office. Betul, kemarin kita nggak dapet studio jadi kita ya udahlah kita di office aja. Ya udahlah. Nah, jadi kalian bisa tahu tuh dapurnya Belinsky gimana, sibuknya anak-anak di Belinsky gimana. Tapi kalian bisa komen juga kalian suka setnya yang di mana? Di Betul. office kah, di sudut sana kah, di sudut sini kan? Ntar kita bakal semua sudut kita bakal coba di kamar mandi ntar kita coba. Betul. Bahkan kita coba di tangga kali ya. Seru kali ya di tangga. Di tangga. Sempit-sempitan. Di tangga bawah ya. Di tangga. Di Ih, Belinsky kan bener, ada tangga tuh. Heeh. Nah, lu kalau kepo Belinsky ada tangga, lu datang deh ke Belinsky. Boleh. Tangganya culture. Asik. Tangga culture. Banyak banget. Kayak lu kalau masuk Belinsky itu kayak dunia malam kah ini? Ya, apakah ini Hell Night Market? Night Market atau Night Market sih, Helen? Night Market pasar malam. Kayak lu tau gak sih tempat main apa go-kart gitu? Oh iya karena bentukannya kayak pom bensin kan beberapa. Bener, ada yang kayak bom Iya, bensin, ada juga desainnya yang kayak bom bensin. Ya, Iya, gue kira bener-bener. kayak tempat main go-kart gitu, nggak taunya tempat zang. tempat ajojing tempat lah ya. ajojing apa sih? Enggak, ajojing ya. Ayo joget anjing gitu. Ayo. Ayo joget anjing. Kita mau ngebahas tentang keresahan kita Tentang makanan. tentang makanan karyawan yang ternyata susah banget Di untuk friendly sama kantong karyawan fermentasi. Ih. Di Jakarta warteg adalah makanan bintang 5. Betul. Di Jakarta soto gerobak adalah makanan terenak menurut gue. Gerobakan abangnya kotor. Dekian dekil. Gerobaknya bannya kempes. Betul. Abangnya ngelap ingus. Itu Tapi- paling enak. Tapi menurut gue ya, gue punya satu fun fact. Menurut gue nih, ini stigma gue. Menurut gue, tukang soto, tukang bakso, tukang mie ayam yang gerobaknya banyak stiker pasti enak. Iya, kecuali tukang sulap. Kecuali tukang stiker, karena dia jual stiker. Iya bener. Kalau banyak. Pinggir-pinggir jalan. Iya benar. Pas. Tapi menurut gue beneran, gue ada satu lu harus coba. Gue nggak tahu lu atau Wahyu udah pernah nyoba atau anak-anak Belinsky udah pernah nyoba atau belum. Ada satu soto namanya Soban.
Soto Soban. Sorry Ban. Bukan dong. Sorry Bando. Sorry Bando. Nggak. Enggak, namanya Soban, serius. Soban. Namanya Soban tuh singkatan dari soto ceban. Oh, soto. Lu tau nggak? Ceban tuh 10.000. 10.000. Dia nih isinya tuh nasi Soto. ya karena soto. Kalau nasi sama mie ayam janggal sih. Soto sama nasi satu mangkok. Harganya 10.000 cuy. Sumpah 10.000. Di tengah kenaikan dolar, di tengah kenaikan Pertamax, dia tetap mempertahankan 10.000-nya, sumpah. Tapi porsinya kurang. Enggak. Oh enggak, tetap. Enggak. Dan itu kenyang letaknya di pusat culture sejakarta, Pusat Culture Jakarta. di Barito. Kok di Barito? Serius di Barito, di Blok M, di Blok M. Oh di Blok M. Blok Blok M M. baru ngerti gua. Ya. Barito gua nggak ngerti. Gua kan anak Jakarta banget, jadi kayak apa-apa langsung apa. Apa? Kau dulu apakan itu apanya biar apa kali lah. Kok apa kan dulu itu biar apa kali Iya. ntar. Nah tapi bener Dam, itu salah satu rekomendasi makanan yang mungkin friendly buat karyawan fermentasi di Friendly Jakarta. fire ya. Tapi menu apa kesukaan lo untuk makan siang pas lo kerja? Karena gua western banget orangnya ya. Asik, western banget. Jadi gua sih yang pecel. pizza. Oh pizza. Paginya hoisin. Croissant. Terus Malamnya malamnya cappuccino. cappuccino americano Numero buatanmu uno. nomor uno. Bener. Nggak serius lu makan siang Hah? apa sukanya pizza? Masa iya pizza? Di mana nih kalau gua? Di pas lagi kerja. Oh, pas lagi kerja Iya. pas lagi kerja nitip aja gua mah apa aja yang murah karena di Kemang ini mahal banget ya di kantor kita ya. Iya. Gila. Kita makan nasi Padang tuh bisa 27. Terus bisa beli warteg 17.000, 20.000 gitu loh. Nggak pernah ngeliat lagi ayam penyet 10.000 gitu loh. Jarang sih ayam penyet 10.000. Ya itu tadi 10.000 tuh cuma soban doang. Soban doang. Coba gue senang banget di tema ini Dam, karena gue bisa mempromosikan soban. Soban. Lu harus coba, coba. Soban. Lu harus coba. Pantes Apa kita outfit selesai kamu ya? kayak koya hari ini ya. Coklat tapi nggak kuning gitu deh. Iya, bener. Kayak koya kamu. Bener. Kamu yang kuning kayak soto iya, kental. bener ya. Soto KNTL. Soto kayak Soto kental. kental. Iya. Bener. Oh, tapi lu di daerah Kemang ini lu punya satu tempat favorit nggak buat makan siang? Tempat favorit aku sih top tier nomor 1 itu masih Warteg Karomah. Warteg Karoma. Nanti Karomah insert sebelah sini. fotonya Dam. Insert fotonya. Ini Biar orang capek tahu. gue yang ngedit doang iya, emang bener. nih. Gak usah. Insert. Pokoknya insert yang Warteg pernah ke Karoma. Belinsky jalan dikit Warteg Karomah. Betul. Best, Warteg Karoma. best itu gue best itu warteg yang rasanya ada lah minimalnya. Karena gue tuh kurang suka warteg karena ada beberapa warteg tuh yang rasanya hambar, kayak ala kadarnya aja lah gitu loh. Yang penting kenyang gitu kan. Gue pengen rasa juga ya lidah gue. Berapa kira-kira itu harganya? Menu Karomah tuh usus. Gue dari yang nggak suka usus jadi usus. Gila, Makan usus sih di warteg tuh kayak udah mandatory gitu ya. Iya itu kayak udah itu murah nyet gitu nggak usah kemana-mana lagi. Iya. Usus, kentang Mustopa. Itu Kentang mah. Mustopa. Pokoknya Nasi, gua harus khusus kentang Mustopa. nasi usus kentang Mustopa, telur mata sapi. Telur mata sapi. Udah itu aja cukup. Itu berapa? Itu bisa sekisaran 20.000 sama gorengan 3. 20.000 gorengan 3. Mm-mm. Belum minum. Enggak minum. Oh, ular. Ular. Iya. Nggak minum plus kerupuk kulit lagi. Kesedek tuh tenggorokan. Seret itu. Kalau misalnya warteg Karomah tutup, lu milih apa? Nasi Padang Bapak Galak. Nasi Padang bakal di mana? Soalnya bapak-bapaknya Kenapa, mirip kayak aktor-aktor antagonis gitu coy. Emang iya. Iya. Coba lu keliting-keliting gitu dah. Gue pernah kesana kan. Kok ada lighting nih orang lagi syuting bapaknya rupanya. Enggak tahu emang antagonis beneran. Emang antagonis beneran, Iya, bener iya. itu tapi baik bapaknya baik. Oh, Dia baik. kasih nasinya lebih banyak deh kalau bapak galak itu. Tapi emang nasi Padang tuh kalau dibungkus lebih banyak sih. Lo tau gak sih? Iya bener. Iya, gue pernah nanya sama teman gue yang orang Padang ya. Kenapa nasi Padang kalau dibungkus tuh pasti lebih banyak? Terus teman gue yang orang Padang cerita, dulu tuh katanya di Padang asik mulai sotoy. Tapi beneran ini kata teman gue ya. Boleh. Dulu tuh di Padang itu kalau misalnya dibungkus itu tradisinya buat makan bareng-bareng. Makanya kalau dibungkus tuh pasti banyak karena biar semua keluarga yang ada di rumah itu tuh makan. Gitu. Jadi kayak Bagus. Gue baru tahu nih, gue baru tahu. bener. Udah, gue ke ini dulu deh, Kemana? rumah makan Padang dulu. Iya, terus bilang buat pas saya mau bungkus. Bungkus apa bang? Tadi gitu deh bapaknya. Bapak galak Iya, tapi boleh. susah nih bapak galak. Oh iya benar. Bercanda deh. Iya.
Tapi benar itu fun fact-nya katanya sih buat bareng-bareng gitu. Iya. Keren, Bagus. filosofinya keren ya. Gue baru tahu Iya. filosofinya boleh. Iya. Kalau pecel lele, Kenapa pecel lele? filosofinya apa? Kalau pecel lele, jadi kenapa pecel lele? Apa namanya? Kalau dimakan di tempat itu lebih enak daripada makan di rumah. Karena pecel lele, sebenarnya ini fun fact ya. Restoran-restoran Jepang sushi itu inspirasi dari pecel lele kita. Masa sih? Iya, karena Kok bisa? omakase itu sudah terjadi di pecel lele di Oh ya sekitar benar. kita tuh udah omakase sejak kecil tuh udah ada omakase, semua pecel lele itu omakase semua. Iya, Jadi kita dikasih bar, mini bar, meja table bar gitu, terus kayak lele ini ntar langsung disiapin di atas di meja kita, dikasih ke piringnya. Omakase. Omakase benar. Emang udah ini dia. Emang Culture kita omakase emang. Benar. Jadi kita punya omakase versi lokalnya. Iya. Pecel lele. Sebenarnya negara luar itu telat 5 tahun sama kita. Sebenarnya kita mah maju banget ini, kita negara benar. maju. Tapi ada juga gua pernah dengar satu fun fact gitu. Pecel lele nih. Kalau kita pesen pecel lele. Apa? Aku mesen apa? Kopi. Aku mau Kopinya apa? kopinya apa? Aku frappe, coklat frappe. Aku enggak ada duit. Gak ada duit. Kenapa kita harus makan nasi dulu di awal baru makan protein di akhir? Betul. Kalau makan protein di awal, gue ngerasa kemarin tuh gue lemes Lemes banget ya. sampai Iya, malam. Benar. Karena gue nggak ada asupan gula satupun. Benar, gitu. iya. Jadi gue makan dada ayam sama kentang sama wortel-wortel sama air putih. Terus kok gue hambar banget gue siang ini ya, masa ngaruh banget sih, makan kayak aneh gitu. Terus malamnya kayak baru makan nasi baru hingar-bingar gue, baru kayak iya kayaknya gue pagi harus nasi sih, baru malam baru cemilan. Ya, Maksudnya. Tapi emang gitu, kalau gua pagi itu biasa gua telur 3. Karena gua udah mulai kebiasa kali ya. Emang sih awal-awal ngilangin nasi di pagi hari tuh gila kacau banget sih. Kayak Susah ya. puyeng anjir. Kayak lemes, puyeng. Tapi gue sih bukan tipe yang sarapan ya, tapi lu sarapan. Gua sarapan, Dam. Gua harus sarapan. Lu sarapan. kenapa nggak sarapan? Nih ya, jadi gue nggak sarapan tuh karena waktu sekolah SD gua tuh kan di Medan ya. Itu tuh tempat tuh yang SPP-nya masih kayak 75.000. 75.000 SPP-nya. SPP-nya sebulan. Wah, itu HPP-nya berapa ya? Agak masuk lah dikit sekolahnya. Tapi lumayan oke lah di situ-situ, di Diski kalau tahu. Dengan uang SPP 75.000 mengharapkan kamar mandi apa gitu kan. Iya benar. Nah, daripada males kamar mandi, pintunya terlalu kamar mandi orang Jepang, jadi kayak langsung los aja gitu loh, nggak ada pintunya. Jadi kayak aduh gak enak banget nih boker, kalau boker atau buang air kecil di kamar mandi itu kan. Jadi kayak abis sarapan pagi, angin sepoi-sepoi pagi, duduk nyet perutnya langsung langsung naik dinginnya tuh ces. pengen pengeluaran dari belakang kan. Udah gitu nahan agak kentut dikit nih. Kentut tipis, keluar dikit. Keluar dikit, teman belakang gua lapar burunya. Bu, kok di belakang bau sampah katanya. Ntar lo. Apa? Gua mau nanya, apa rasanya kentut keluar dikit? Kentut keluar dikit tuh kentut, abis tuh Kan apa basah namanya? ya, kayak pantat kita jadi juicy. udah gitu. Udah gitu ada gerinjal-gerinjal tuh ya, ada Iya, kayak bulutan-bulutan kecil itu. Kayak ada juicy terus kayak aduh gimana ya. Oh, terus Makanya teman belakang gue tuh ngomong kan, Bu, kok kelas kita bau sampah katanya. Nggak tahu tuh bau sampah, berarti tai gue bau sampah ya. Padahal gue makan apa gue lupa, gue makan sampah, kayak gue makan sampah. Oh, berarti semenjak itu lo nggak pernah sarapan Jadi lagi? kayak daripada gue boker di kelas, jadi gue kayak nahan boker, maksudnya lebih tepat nahan boker tuh nightmare banget untuk anak-anak sekolah untuk nahan boker kan. Kayak nggak tahu sih sakral banget ya boker di sekolah itu, kenapa ya nggak agak males gitu loh, takut digangguin mungkin ya. Iya kali, Nah, terus jadi- malu tau. Malu ya, padahal boker doang kan ya. Iya, maksudnya kalau sekarang kan ya udah boker aja kalau Iya. di kantor gitu kan. Tapi kalau anak SD tuh kayak kita abis boker nih, pasti kayak
bau digituin sama, "Woi, bau, dia habis boker." Masih kecil udah mendiskriminasi. Iya anjir, pantesan aja gede jadi karyawan fermentasi. Iya pasti tuh. Terus Ya udah, jadi gue memutuskan untuk tidak memasukkan apapun di pagi hari. Jadi gue cuman teh sama air putih aja. Gitu. Tapi menurut gua ya, buat kita yang kerja, gue sih menyarankan sarapan sih. Sarapan ya. Benar, menyarankan sarapan karena ya lu bayangin aja nih, lu berangkat kerja macet-macetan, panas, polusi, terus lu dalam keadaan kosong gitu. Gue sih takutnya lu kesurupan aja di jalan. Nabrak sih kalau dalam keadaan kosong. Kan. Nabraknya nabrak busway gitu. Atau nabrak apalah gitu. Kecuali nabrak gerobak asongan yang lagi jual makanan gitu. Iya benar, itu emang memakan jadinya. Memakan jadinya emang. Nah, maksud gue kayak mendingan sarapan sih. Kalau gua Sarapan ya? saranin. Nah, gua tuh tim sarapan banget. Gua nggak bisa kalau nggak sarapan. Nggak tahu kenapa gua nggak bisa. Kayak gampang banget masuk angin gue. Oh, gampang banget. Jadi kayak di kantor tuh kayak abis itu makan hilang ya? Hilang gue. Oh, makannya antangin. Makannya tolak angin. Oh. Anginnya ditolak. Iya betul. Nah gitu. Jadi menurut gue sih sarapan. Gue tim sarapan banget sih. Tim sarapan banget ya? Tim sarapan banget gue. Jarang sih. Tapi sekarang gue udah mengontrol makanan gue sih, karena gue kemarin makan tuh bisa sampai 5 kali sehari. Kacau banget itu. Tapi sarapan yang paling enak menurut gue ya, itu nasi sama telur dadar. Nasi sama telur dadar. Yeah. Aku karena kalau masuk kantor bubur ayam depan. Bubur ayam depan. Bubur ayam depan. Lo semua harus nyobain sih bubur ayam depan Belinsky. Semua makanan-makanan di kantor kita terasa tidak enak di awal. Iya betul. Tapi mau nggak mau kita makan, lama-lama jadi enak. Betul. Karena nggak ada lagi pilihannya. Nggak ada lagi pilihannya. Gila, Kemang susah banget. Itu yang murah, itu yang ini harus kalian makan lah. Betul. Nggak usah lah banyak pilih-pilih kalian ini. Makan yang ada aja. Makan yang ada. Ada baru tuh nasi Padang buka di depan. Dia nasi sama ayam 17.000. Enak banget. Oh, tapi gue pas pertama datang, Mas yang jualan siapa Mas ya? Gitu, kayak dia nggak peduli sama jualannya gitu loh. Iya, kita datang. Abangnya lagi bungkus-bungkusin nasi, lagi ngelip. Terus yang makan di tempat dia juga kayak orang jualannya gitu loh, bener outfitnya. Jadi gue bingung, gue mau nanya ini takut salah, mana abangnya tapi bukan. Abangnya gini, abangnya lagi lipetin nasi, kertas nasi. Set. Kita datang dinginin doang. Habis itu lanjut lagi. Terus kita bingung. Mas yang jualan. Bang ini yang jualan mana bang? Udah ini aja bang, yang jualan mana deh? Saya. Ya udah nih layanin gitu. Udah dilayanin bang. Nasi Padang di Kemang tuh. Emang nasi Padang. Lagi begini tiba-tiba. Emang tapi datang tempat-tempat makan Kemang tuh gue curiga mereka intel semua bro. Awal buka nih, banyak banget kulineran di sini boy. Sini ada kebab. Nggak ada sekarang. Wih, coba yuk gitu kan. Ayo coba. Beli libur. Kayak terlalu cepat puas orang jualan di sini. Benar. Beli libur. Buka lagi. Beli. Udah lumayan muat. Ayo ini tip siapa anak kantor? Oh aku mau 3. Yuk ini. Libur. Abis itu gak jualan ternyata. Iya. Resign. Besoknya sebulan lagi. Di mananya? Di depan sini. Hah, depan sini banget. Yang ini yang kalau sekarang tuh malamnya sekarang lagi depan gorengan. Sekarang tuh yang ayam. Oh, sekarang tuh ayam potong, potong terigu. Oh di situ. Dulu ada kebab. Ada kebab. Kebab burger yang lain-lain lah. Terus kayak ada jual lagi tiba-tiba. Karyawannya beda. Terus gue beli pakai keju ya. Pas dibungkus, bang nih pakai keju? Enggak katanya. Emang nggak mau kaya dia. Emang nggak mau kaya. Emang nggak ada etos kerja. Emang nggak ada etos kerjanya emang udah. Ada juga tempat makan enak di Kemang, tapi nggak punya etos kerja. Yaitu ayam penyet cabai hijau, najong. Ayam penyet cabai hijau, nasi jukut ya. Nasi jukut. Itu, tapi jujur, disclaimer itu enak banget. Itu enak. Itu jujur enak. Menurut gua enak banget dan menurut teman-teman yang ada di Belinsky itu juga enak. Itu enak Cuman banget. minusnya rajin. Sumpah. Jadi kemarin kan kita mesen tuh ya. Kayak, Mas berapa mas? Masih kosong nih antrian. Oke, gitu. Karena ayam penyet itu for information tuh setara gacoan ya. Iya. Kita mesen di jam 10 nyampe jam 12. Iya, itu bener. pun kalau cepet. Bener. Nah, itu pun kalau digorengin. itu pun kalau digorengin. Iya. Jadi ini singkat cerita gue orderan dari 0 kapan lagi tuh lucky day banget itu. Iya. Lucky day
dari nol. Terus kayak daging 2, dada 2 nih sama pakai jukut sama kulit gitu. Udah gitu, gue nanya anak kantor kan kemarin tuh kayak apa aja nih mau pesen? Oh gue paha sama dada. Tapi sebelum gue nanya itu ada yang beli dulu satu di belakang gue. Dia mesen juga kan, bang ayamnya 2 katanya. Nah terus pas gue bilang ya udah abangnya tuh diem aja. Dia asik masak yang punya gua pertama. Terus dia nyatetin punya gua sama punya yang belakang gua. Nah udah dicatetin. Udah tuh dia tuh nirisin ayam, taruh ayamnya, buka bungkusnya. Ini posisi ada 2 yang jaga. Jadi yang satu nirisin, yang satu tuh buka bungkusnya, yang satu bacain menu, satu lagi ini masalahnya sampai pesanan gue yang awal kelar dulu baru dimasukin ayamnya. Terus gue bilang, Mas kan pas nyiapin ini sambil masukin aja ayamnya gitu kan. Terus kata masnya, udah biar barengan aja katanya. Lah jancuk, ya lu kalau kayak gini-gini bakal 2 jam gue nunggunya kan. Tapi jujur enak sih. Tapi itu enak banget masalahnya. Tapi kayak sombong sih ya kayak dia. Kalau lu mau tahu dia kalau siang sampai sore itu di samping Payakumbuh Kemang. Nah nggak tahu itu boleh kasih tahu apa nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Biar inovasi, biar kita bisa cepat juga sih. Ya, maksud gue gini, maksud kita tuh adalah ya emang ngantrinya agak effort, tapi jujur enak. Nah karena enak kita promosiin. Ada di samping Payakumbuh kalau siang sampai sore. Depan lah. Samping dong. Samping ya. Kalau siang sampai sore. Kalau malam LPPI Kemang. Itu dia. Itu yang suka pokoknya, banyak motor-motor. Pokoknya kalau orang kalian sobat-sobat Kemang pernah beli di situ, ngerti lah maksud kita. Iya benar. Ngerti sih. Kalau siapa di antara kalian nih yang pernah beli ayam cabe ijo, tulis di kolom komentar. Gue pernah beli dari datang nih sama si Lisa kan, dari datang set Lis, gerimis nih Lis. Udah kelar kali ya. Ya udah. Hujan deras. Di situ terus kita berteduh. Hujan berhenti. Belum matang. Belum kelar. Belum kelar tuh ada 2 jam kita nunggu tuh dari jam 11 sampai jam 1 baru digoreng. Tapi itu kayaknya belum dapat ya, baru digoreng jam 1 itu baru jatuh. Tapi aneh karena dia tuh abis kelar 1 nyiapin, kelar baru masak lagi, bukan pas mau nyiapin tuh dimasak dulu. Sekali masak langsung 5 gitu. Bener, itu tuh kayak satu-satu gitu. Ya kayak lu nomor antrian 1, gua nomor antrian 2. Satu dulu nomor 1 dulu kelar, abis dibungkus dikasih baru goreng yang 2 gitu. Iya, jadi lama. Ya, tapi waktu itu gue pernah ngeliat dia gorengan barengan. Udah barengan. Pernah ngeliat tapi ya tetap lama. Gak apa-apa, tapi tetap enak. Kita habis ngejelekin kita nyapuin lagi. Tapi itu serius enak. Iya. Lu harus nyobain sih, cuy. Beneran. Bener. Tapi gue mau nanya Dam. Rasional untuk karyawan makan siang tuh di range berapa? Range berapa ya agar aman, karena aku ngekos dan karyawan juga. Di per bulannya mungkin kalau gaji kalian UMR sih 2.500.000 udah cukup itu untuk makan lah. Untuk makan siang selama sebulan. Makan siang dan malam lah. Karena ngekos. Iya. Karena ngekos. Makanya 2,5 juta cuma makan siang sih. Makan siang sih mewah banget. Solaria tiap hari dia mah. Solaria. Makannya di Gunawarman terus. Makannya di Senopati terus. Iya. Janganlah. 2,5 juta berarti bagi 2 berapa? 1.250.000. Iya. Per makan siang atau makan malamnya. Gitu. Bagi 20. Lu hitung aja berapa yuk? Dah. Ya segitulah ya. Pokoknya. Berarti 2,5 juta buat siang sama malam. Itu paling neken banget, itu paling neken budget lah. Kan gua nggak bisa ngitung gitu karena gua bekal. Ya bekal kan bisa dihitung. Berarti kalau 2.500.000 itu berarti gua kan anak kos ya. Jadi sering beli makanan di luar. Kalau beli makanan di dalam kayak Anda mungkin lebih murah. Makanan di dalam tuh apaan? Makanan di dalam. Beli di dalam. Beli di dalam. Beli di dalam nggak? Kayak gol beli di dalam makanan. Ini maksudnya masak. Kalau masak kan kayak beli kebutuhan tuh kayak cuman 500.000 tapi bisa buat sebulan apa 2 minggu gitu. Kenapa lu nggak memilih masak aja kalau gitu? Nggak, lu ngekos di situ ada dapurnya nggak? Nggak ada dapur, emang buat kamar aja. Kosan gue tuh segini kayaknya ya. Maksudnya segini?
Ya segini bro. Segini pas. Masa sih? Gede Kotak banget. gua. Gila gede banget. Kamar mandi dalam. Tapi kamar mandinya ada kotaknya di sini. Sini. Oh, bukan menjorok gitu. Bukan Enggak. Oh, jadi kayak ada kotak kayak gitu. Iya, ada kotak di kamar mandi sini. Oh, iya. Iya, Tapi segini sih Pak. lumayan gede ya. Lumayan. Gede karena emang studio Belinsky emang gede sih. Asik. Studio banget deh. Belinsky gede dan nyaman, dingin. Nyaman, dingin, Kalau lagi wangi. cuaca nggak panas. Betul, operator kita ramah, Ramah. alat-alat kita bagus, Kamera kita tidak pernah jelek, Weh. filenya nggak pernah korup. Besok langsung semuanya rusak. Jangan dong. Jangan. Biasa kalau bilang kayak gitu ditinggi-tinggiin besoknya langsung. Tapi emang udah Wah. tinggi. Iya sih Gimana dong? lagi Asik ya. deh. Terakhir kali gue tuh kayak aduh akhir bulan nih tapi pengen all you can eat. Asik, all you can eat. Jadi gue beli daging. Oh, beli daging. Di frozen. Kan ada toko pasar yang kayak frozen food gitu tau gak sih? Pasar-pasar yang emang grosiran jual daging. Iya. Grosir. Sekarang tuh lagi banyak itu promosi-promosi daging yang daging cincang ngambil sepuasnya, tau gak sih lo? Yang sampai di pet-petin banget tuh. Gua tahu. Di apa? Yang di Apa sih namanya yuk? Iya di mangkok. Bukan mangkok, yang plastik itu apa namanya? Bukan toples. Bukan. Mika gitu kayak Mika apa sih Ya namanya? udah. Bukan Mika, cu. Itulah ya pokoknya. Iya timbangan Betul kan? bukan. Timwall. Makin Namanya ada di otak Timwall. gua itu. Lu enggak tahu Timwall? Timwall. Ada Timwall gitu gede, terus lu cari deh promosi-promosi kayak gitu. Gua pernah lihat di TikTok. Ya tahu kan? Tahu Iya, yang iya, di iya. penyet-penyet Apa? itu. Iya di Nah, kayak Superindo. Superindo Yang sampai gitu. benar-benar dijempet-jempetin Iya, banget iya, tuh. Iya, Yang 100. daging giling kan dia Iya, daging kan. giling. Ambil sepuasnya cuma bayar 128.000 berapa gitu. Nah, lu cari-cari kayak gitu tuh anak kosan tuh. Kan itu gimana mau gua all you can eat bakar-bakar gitu kalau ada daging giling. Jadi Ya, ujung-ujungnya jadi daging burger itu, Mas. Jadi aneh. Ya siapa makan. tahu lu mau makan daging tapi murah. Oh, enggak. Gitu. Jadi belinya ya itu murah itu belinya di grosir daging. Jadi di grosir daging tuh kayak ada nugget-nuggetan, Ya. sosis. Ya. Dia itu misalnya di harga di swalayan tuh harganya misalnya let's say 40.000. Nah di grosir gua tuh bisa 35.000 gitu-gitu. Oh, murah banget dong, gila. Murah. Murah banget anjir. Oh. Kayak sosis, otak-otak terus kayak segala macam. Emang buat kayak orang-orang jualan pedagang-pedagang kaki lima, dia jual begitu. Nah lumayan kan untuk membeli anak kos kan. Itu kayak gue pernah 200.000 atau 300.000 tuh bisa bertahan sebulan gue makan itu terus. Ya tapi sehat. Tapi sehat. Sosis nugget tiap hari sih enak juga sih lama-lama tuh yang pentingnya. Iya bener, sosis nugget mulai sehat. Iya. Tapi intinya gue lupa nih mau ngomong apa ya. All you can eat tapi akhir bulan nih, all you can eat akhir bulan bisa meninggal gua sampai bulan berikutnya kan. 200.000 lumayan itu kan. Iya. Nah mending gue juga beli kayak 200.000 tapi bisa makan berkali-kali. Nah jadi gue memutuskan tuh beli daging itu, daging slice. Iya. Akhirnya gue bawa pulang, masak deh tuh di kosan. Taruh deh, nggak ada dapur. Lu masak di dalam kamar berarti? Di dalam kamar harus udah Wow. masak. Chef Juna suka Udah- tuh seperti itu tuh. Udah kayak master chef gua. 3, 2, 1. Katakan gitu ya. Siap chef. Iya. Terus Makan. Nggak hilang seminggu baunya. Males nggak hilang seminggu tuh kasur gua. Nggak ada berdaging. exhaust fan? Nggak Nggak ada ada. exhaust. AC ya? AC. Oh pantes. Exhaust itu di kamar mandi doang. Oh pantes. Terus jendela gua buka kan, tetep bau sama. Terus kenapa Masalah lu- jendela dibuka tuh anginnya masuk, bukan anginnya keluar. Anginnya kan? keluar, benar. Benar, bukan. Seminggu nggak hilang baunya. Itu nggak hilang baunya, kali semprot tinggal kerja, Iya. balik bau lagi. Berarti lu udah nggak pernah masak lagi di. Udah nggak mau lagi gue masak ke daging sih, lebih tepat nggak mau sih. Gue mending kayak telur tuh masih oke lah. Tapi lu pernah masak apa lagi selain masak di kosan selain daging tuh apa? Ini dodol pernah. Dodol apa enggak? Gini-gini. 8 jam tuh. Yang lantai 5, lantai 2, ayo ada dodol ini. Enggak, lu tapi udah tahu belum cara masak dodol? Gue pernah lihat pakai kayu bakar yang di Ada wajan. Gue taunya tuh biasanya masak dodol tuh ramean. Kayak nggak tahu sih itu acara atau enggak, kayak syukuran mungkin ya. Mereka iya. bikin dodol di samping rumah mereka yang lahannya luas. Iya. Kayu bakar wajannya gede. Jadi Iya, wajannya gede. ganti-gantian tuh. Iya, dan harus terus diaduk tuh Iya, kalau dodol tuh. Bener. Jadi tahu tuh Wahyu tuh orang Betawi. Itu Lu pernah bikin dodol enggak? Pernah bikin dodol enggak lu? Ya, orang Betawi gak Betawi lu. dodol.
Iya banyak di situ Babakan banyak. Gua bikin pernah gitu. sih langsung. Dekat rumah gue juga ada yang masih otentik pakai kayu bakar. Terus dia benar-benar sendiri emak-emak. Wah itu berjam-jam cuy. Ada Rai sih ini yang Kalah itu mah. tricep sih dia boleh mama begini. Tapi kalau ibu-ibu dodol tuh bisa jadi atlet perahu di ini gak sih? Yang ini ya yang depannya ada yang gini. Iya itu perahu Itu di mana sih? itu bisa Di nggak sungai sih? apa sih? Sungai Sungai Mahakam apa ya? ya? Amazon. Sungai Musi. Di Sungai Musi. Sumatera, pokoknya di Musi. Sumatera Palembang sungai apa sih? Bukan Palembang. Emang bukan Palembang di Sumatera ya? Bukan. Riau. Bukan. Riau bro. Emang Riau? Bener kayak Riau deh. Iya yang sempat viral itu kan. Iya. Iya bener cuy. Nah, Wah. yang kemarin rapper datang juga kan. Siapa? Ya itu yang nyiptain lagu itu. Oh iya bener. Yang Aura itu. Ya bener. Dia jadi bikin video klip. Bisa di sana sih, jadi bisa kan. kalau ibu-ibu yang bikin dodol dijajarin 10 sih menang sih. Menang sih. Gue Menang. milih ibu-ibu Gua dodol pilih itu. Ibu-ibu iya. Bener. Datang Naik gitu kan set. pesawat. Ini Kita pesawat. sambut ibu-ibu dodol. Bener. Orang Apa gila datang orang gila. Mau Adam ini punya aku kan, Iya punya kamu. dan dibawa, jadi mau aku bawa sana, jadi satu-satu ambil. Kok gitu pelit? Emang karyawan pelit-pelit ya? kamu duduknya jangan di meja aku. Aku udah di meja kamu. Ya udah kamu sana. Ya kamu sana. Ini Wahyu mau gak? Lo adalah tim kosan Hmm. dan gua tim rumah sendiri. Hmm. Jadi gua nggak relate sama lo karena gua bawa bekal. Ini geser dulu boleh ya? Hmm. Hari ini gua bawa bekal. Tapi emang karena gua bawa bekal setiap hari, Hmm. hari ini adalah bekalnya, woi nasi, telur sama apa nih? Jujur gua nggak tahu coy. Ayam kali ya? Kayak itu ayam dah. Ayam ya? Masih diplastikin gini. Thanks to my bini gue alias MBG. Apa tuh? Jangan dong, Ntar kalau nanti dicari. dia cerai, Ya Jadi sambal ngomong astagfirullah coy jangan coy astagfirullah. Ini gua request gua Dam. Ada ayam, nasi sama telur ya setara Sofia protein, karbo. Setara menu Sofia @Gunawarman. Ini sih. Platter banget itu. Gua biasa setiap hari dibawain sama bini gua. Karena ya itu daripada gua ngeluarin 2,5 juta sebulan buat makan, mendingan gua dibekelin. Mending 2,5 juta bini lu pakai ya. Gimana maksudnya? Biar lu gak keluarin duit. Iya benar. Iya, Benar. Jahat lah laki. Tapi paling enak. Pernah nggak lu ngerasain perbedaan antara mie goreng bikin sendiri sama mie goreng bekal sekolah? Mie goreng paling enak dibuatin orang dan dibawa ke sekolah. Itu sama-sama enak dua-dua itu. Karena kan waktu sekolah itu masak mie-nya pagi-pagi. Iya. Nah dimakannya nggak mungkin langsung pagi dong. Iya itu dia maksud Dimakannya siang jam. Iya. Jadi kayak udah keendep selama 2 jam 3 jam. bener. Alhasil jadi cetakan dia mie goreng kotak. Mie goreng kotak juga identik sama mie goreng kalau ada les renang. Itu bener itu pop mie sih pop mie, gitu. les renang, pop mie, renang. sama Indomie kotak sih emang kenapa ya? Indomie- Dia enak banget. Gak tau Indomie kotak karena dia kayak udah kering tapi dia masih tekstur cuy-cuy itu masih dapet coy. udah menyatu gitu kan. Heeh. Udah saling menyatu, makanya enak banget. Jadi kayak the best lah. Apalagi yang kayak ada kriuk-kriuknya tapi kayak udah matang-matang gitu loh. Iya dapet itu. Oh, ada orang. Terus kalau mie abang-abang tuh gue percaya karena mie itu semakin enak apabila air bekas bikin mie sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya hari itu baru air baru, biasa aja itu kayak makanannya. Itu biasanya buat mie ayam tuh. Enak tuh. Air bekas itu. Iya. Enggak lah. Enggak maksud gue mie ayam. Kalau direbusnya pakai air bekas rebusan yang sebelum-sebelumnya tuh makin enak tuh. Kalau itu iya, kalau mie ayam kan satu tipe. Kalau ini kan kayak mie goreng, mie rebus. Oke, di warkop-warkop ini. itu. Iya, kayak di warkop-warkop semakin banyak yang udah di netralisirin dengan mie itu semakin enak kayaknya. Semakin air bekas itu yang bikin enak sih sebenarnya. Iya benar. Kayak sebelumnya rundown abangnya mie goreng nih, bawa. Habis itu ini. Pas dimasak mie kita, rasanya flavory banget itu.
Aneh, padahal masaknya juga sama-sama aja sama mie warnet itu. Beuh. Tapi emang Enak banget. oh iya mie warnet sih, bener. Najong itu udah kayak kasta lu main warnet tuh udah tinggi banget jadi sama fruity botol kaca. Iya bener, mie di mangkok ayam gitu kan, mie goreng atau mie kuah, fruity atau Arinda, sama tirai warnet lu ditutup habis itu. Ini mah prostitusi itu situ mah. Udah kali ya, gue Udah mau kali. makan nih, mau Makan lanjut dulu makan. Adam juga, Gua juga mau mau lanjut makan makan. Thank you Sekarang gua udah teman-teman karyawan fermentasi yang udah ngobrol bareng kita. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan Oh, juga iya. mampir ke Belinsky Studio di Kemang, Jakarta Selatan. Follow juga akun sosial media Belinsky, Betul. sosial media gua Ismi Rismau dan Hafiz Fish. Bukan, Hafiz _ Rismau bukan juga. Bukan. Hafiz _ Kautsar, asik. Habsar asik. Tapi yang paling jelas kalau lo punya kebutuhan podcast buat corporate, buat Corporate. kantor lo, buat BUMN, Itu kami cinta klien-klien BUMN. pemerintahan Kami suka kementerian, klien-klien. Iya, tapi siapapun yang punya podcast dan pengen ngembangin podcastnya bisa langsung datang ke Belinsky Studio. Langsung aja. Kita siapin studio, alat-alatnya juga operator yang handal dan dijamin filenya aman, nggak pernah korup dan editingnya bagus. Itu dia Belinsky Studio studio podcast nomor 1 di Indonesia. Yo, Asik, cair kita nih berarti. cair dong. Cair. Kalau nggak mau podcast, bisa photoshoot. Ada terselubung juga operatornya pengen minta dapat duit juga Oh dia. iya bener. Harus. Masa bagi 3 kita komisinya? Ya, yuk. 2 aja lah. Lu yuk. Empat-empatan yuk. Udah lah berdua aja lah.